Harinya apa? Saya pensiunan. 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 Pensiunan dari? Kemenang Pak Haji. Pak. Oh iya. Terus ke RDAI udah berapa kali? Baru kali ini Pak Haji. Oh. Semalam saya sini. Pak Haji udah pulang. Oh iya. Sekarang hajatnya apa? Ini kan suami istri. Iya Pak Haji. Oh iya. Ini sendiri. Oh iya. Jadi hajatnya apa? Iya Pak Haji. Kalau malam saya menderita malam merasa hina Pak Haji. Apa? Kalau malam saya menderita, kalau malam saya merasakan hina, banyak utang Pak Haji. Ya nggak apa-apa dong bos. Iya Pak Haji. Negara ini utang ada gak? Banyak. Janganlah bos. Udah tambahin lagi utangnya. Iyalah gue yang bayarin. Udah lo yang utang. Gue yang bayarin. Utang lagi. Tenang aja bos. Sekarang utangnya lo cair. Udah belum? Linknya. Kasih itu. Oh iya. Nah. Pertanyaannya apa jadinya? Ya pengen ketutup utang Pak Haji. Bos. Utang itu kayak orang berak. BAB. Lu sekarang berak BAB. Kalau keluar gue kasih 1 miliar. Atau gue DP-in dulu udah sekarang 400 juta. Lo BAB. Kalau belum waktunya berak gak bisa berak bos. Mau dipaksain juga ngeden yang ada malah lo nanti ambeien. Utang kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin bos. Sekarang belum waktunya maghrib. Lo sholat maghrib. Allahu Akbar. Diterima gak? Enggak kan belum waktunya. Orang bunting baru 2 bulan. Nangis-nangis sama lakinya. Papa gak kuat. Udah 2 bulan gak kuat. Papa gak kuat. Nah lo kemarin kenapa mau gue buntingin? Tahu begitu kemarin gue pakai kondom. Biar gak bunting lo. Lo kemarin minta bunting ngeo-ngeo. Gak bisa bos. Jadi lo nikmatin. Jalanin. Syukurin. Lo masuknya di ranah mikir. Komen. Ngeluh. Gak bisa bos. Udah jalanin aja. Jalanin. Sambil dinikmatin. Sambil disyukurin. Bohong gak lunas bos. Duren. Kita orang bodoh. Pengen makan duren. Dibanting. Gak bisa. Pakai peso. Gak bisa. Digini-gini gak bisa. Orang belum waktunya bos. Tapi kalau udah waktunya. Dia meletak sendiri. Tak. Udah tinggal dibuka. Makan duren. Kan yang kita mau makan isinya. Kenapa kita keganggu sama kulitnya? Abaikan dong kulitnya. Kulitnya apa? Musibah. Cobaan. Ujian. Teguran. Ini dong. Begitu. Ini bos gak dinikmatin. Gak disyukurin. Bahkan gak dijalanin. Udah jalanin aja bos. Santai. Ntar kalau waktunya lunas. Terus apa lagi? Umumin dulu di masjid. Nanti habis maghrib. Pencerahan itu. Pencerahan. Terus ada lagi pertanyaan? Mana mic-nya? Enggak ibu nanya boleh, bapak nanya boleh. Ayo nanya aja sendiri biar enak. Daripada itu. Itu. Nail? Mail? Status? Oh, ya. Gimana bu? Tanpa jual aset. Tanpa bayar, tanpa jual aset. Gampang bu. Yang 3 jangan dilanggar. Mikir, komen, ngeluh tuh yang 18 diringkas jadi 3 tuh sama saya. Gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Iya, lo lihat guru kita, guru besar RDAY, guru besarnya Pak Prabowo. Ijab kabul. Jadi
kandidat presiden dari Partai Golkar, kalah. Ijab lagi jadi wakil presiden sama Megawati, kalah. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa, kalah. Ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno, kalah. Legowo dijadiin menteri, Legowo sama orang-orang itu kita di Pak Prabowo dibilang apa tuh, kata-katanya jelek tuh. Padahal kan demi kesatuan bangsa ya udah, gue terima aja. Nah, karena Legowo jadi presiden sama Pak Gibran, jadi sekarang. Jadi udah pasti Bu, utang udah pasti lunas, tenang aja. Tinggal lo meraktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00 itu wajib. Senyum wajib. Mandi pandan 9 lembar wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 gak boleh dilanggar. Udah ini aja. Bisa gak nih diringkas Pak Haji? Bisa lah, semua gak ada yang gak bisa, lo ringkas aja. Baca Quran aja Pak Haji, ya udah baca Quran. Bisa berapa? Begitu. Tapi mesti jam 00. Kalau dari sore nggak tidur gimana itu Pak? Nggak boleh, mesti tidur. Nah ini yang jadi masalahnya kalau sore nggak bisa tidur. Copot celana dalam ibu, taruh di kepalanya dia. Bohong lo, nggak tidur. Mau keluar kamar malu gak lo? Celana dalam bini lo taruh di kepala, diikat kepala. Ah? Malu kan? Akhirnya kelontang kalung di kamar, bohong nggak tidur. Gue nih bos, nggak bisa tidur. Kata anak gue yang dokter, papa harus tidur. Kalau papa nggak tidur, papa udah megang tamu udah banyak tidur. Nggak bisa tidur. Papa mau hajat terkabul gak? Mau. Ya udah tidur. Ya udah gue tidur bos. Dipaksa bos, tidur tuh dipaksa. Kan usia kita udah 55. Ibu pinjemin aja dalam ibu, suruh pakai kepalanya dia. Bohong lo gak ngantuk tidur. Yang sekarang ibu sekarang pakai gak? Copot. Mumpung ada di depan saya nih, copot. Saya pakai celana dalam dibalik ini Pak Haji sekarang. Ya, copot dulu, copot. Alah, copot. Taruh di kepalanya suami. Paksalah bos. Masalah nanti utang lo lunas, lo mau begadang, lo gak mau tidur, gak masalah. Sekarang harus tidur. Masa gurunya gak dihargain. Gue maunya tidur. Kenapa? Karena kalau gak tidur lo ngantuk. Jam 1, jam 2, jam 3 suruh baca Quran ngantuk. Gue gak mau. Jam 1, jam 2, jam 3 waktunya ibadah. Bukan waktunya begadang. Habis Isya waktunya tidur. Gitu. Bos ini diangkat nih. Ini tim pindah sini nih diangkat. Ini nih. Enggak ini aja. Ini aja. Nah ininya diangkat sini. Paksa bos. Paksa. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca Quran. Saya udah coba itu cuma 3 juz. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Karena Mbak Rati kan cair yang 400 miliar. Sekarang cair lagi 300 miliar. Kan ini mau ngeberangkatin anak yatim sama tim YouTube. Umroh gratis sekeluarga bawa anak. Sekeluarga dibawa wisata umroh sama Mbak Rati besok tanggal 19 Februari. 19 Februari kita umroh Ramadan. Semua tim YouTube, suami istri sama anak-anaknya. Dampingin anak-anak yatim umroh. Buat jagain anak yatimnya umroh. Anak yatim yang berangkat kecil-kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi kita tim YouTube suruh jagain anak-anak yatim. Termasuk anak-anaknya tim YouTube dibawa semuanya. Kalau anaknya 3 dibawa semuanya. Bulan puasa. Jadi gratis semuanya. Semuanya dari Mbak Rati. Gitu. Maaf Pak Haji, kalau yang ngamalin alhamdulillah itu bagaimana itu caranya? Alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Alhamdulillah.
Ya 999 sehari 27 kali. Saya udah 2 minggu tapi cuma 9 kali. Nggak apa-apa kan masih baru. Iya. Nggak apa-apa. Banyak kok. Barati kan udah 3 tahun. Alhamdulillah baru terkabul. Saya udah Hmm? mani pandan Pak Haji. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic pakai mic. Gimana? Udah apa namanya praktekin mani pandan. Lah, orang yang bangun jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Orang yang mandi jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Orang yang mandi pandan 9 lembar saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Orang yang tahajudnya jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Orang yang baca Quran jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Udah praktekin aja jam 00. Baca Quran sampai subuh. Nanti waktunya subuh tidur. Nanti pagi aktivitas. Yang dagang-dagang, yang buka warung, buka warung. Yang jualan-jualan, yang masak-masak, yang bebenah-bebenah. Jadi nggak ada siang-siang habis subuh baca Quran di RD nggak boleh. Baca Quran ya jam 00. Udah saklek kita. Ayo ibu nanya pakai mic aja. Masing-masing aja bu. Kita nggak mau begini biar nggak tektokan. Bapak ini mau jual tanah Bisa. supaya cepat laku bagaimana? Gampang. Bapak baca Quran aja nanti pembelinya datang sendiri. Kayak saya nih. Kan saya nggak promosi. Bapak bisa datang nih ke saya. Saya hanya baca Quran aja. Kayak tadi malam tuh. Rombongan anggota Kadin. Kamar Dagang dan Industri itu. Wakil pimpinan semua tuh rombongan Kadin. Kan saya nggak ngundang. Pada datang semuanya tuh. Tenang aja baca Quran bu. Nomor 1 baca Quran. Baca Quran. Tanpa niat itu ya pokoknya baca. Alah baca aja ngapain niat. Niat apa Anda baca Quran aja lu baca aja. Baca aja. Ya, ini kan anak saya kebutuhan mendesak Pak. Mana mic-nya? Anak saya kan di kedokteran. Hah. Awalnya nggak ditagih. Kuliah di mana? Di Unpad. Unpad. Unpad kedokteran. Udah selesai apa belum? Udah selesai Pak Haji. Udah di wisuda. Udah. Sekarang ada bayar apa lagi? Ada penagihan 96 juta mendesak sifatnya. Yang nagih siapa? Apanya? Yang nagih siapa? Idi. Idi. Oh. Kok mesti bayar? Ya itu kan beasiswa Pak Haji. Kok sih bingung kok kan udah koas udah di Sulawesi 2 tahun. Tiba-tiba ada tagihan 90 juta. Kalau tidak katanya harus pengabdian 2 tahun. Anak saya itu kerja di Persahabatan Jakarta. Kasih pada mendesak, saya bingung tuh Pak Haji itu. Itu namanya mikir gak? Apanya? Itu namanya mikir gak? Mikir, Pak. Ya kan di RD nggak boleh mikir. Itu namanya komen gak? Itu namanya komen gak? Komen. Itu namanya ngeluh gak? Tuh. Ya itu kan nggak boleh. Lo mesti jalanin. Kita doain apa Haji. Syukurin, nikmatin. Nggak mungkin gue doain lo. Saudara bukan, teman bukan, kenal baru. Iya. Kayak nggak ada kerjaan gue doain lo. Ngapain? Iya, Pak Haji. Kadang kan Pak Haji doain gue dong. Nggak mau gue doain. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Nggak mau gue. Iya, Pak. Beban buat gue. Lo langsung ijab aja. Ijab langsung. Ke anak yatim. Nanti anak yatim ngaminin. Doanya pesawat. Amin anak yatim roket. Lo sedekahnya bahan bakar. Lo mau sedekah berapa? 1 juta, 2 juta. Lo sedekah. Ini amin anak yatim roket. Lo ijab. Ini kan banyak yang ijab. Iya. Presiden, menteri, komisaris, dirjen, kapolda, gubernur, banyak tuh pada ijab tuh sekarang tuh. Lo lihat mobil berjejer tuh. Ijab bos, yang paling manjur abis asar ijabnya. Jadi doanya pesawat. Oh, amin anak yatim roket. Sedekahnya bahan bakar. Lo mau sedekah 1 juta, mau sedekah 2 juta, mau sedekah 3 juta, mau sedekah 10 juta, ijab bebas. Bohong gak terkabul. Jadi numpang wifi-nya RDAY. Bisa gak Pak Haji gue tahajud? Ijabnya habis sholat tahajud? Bisa. Tiap hari kan kita ada tahajud jam 00. Malam udah Pak Haji. Udah, ya udah bikin itu. Nanti habis asar ijab lagi. Pak, nggak ada tamu RDAY satupun yang hajatnya tidak terkabul, nggak ada. Pasti terkabul. Walaupun mundur ya. Terkabulnya mundur ya. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau hajatnya berat ya, kalau hajatnya ringan ada yang hari itu. Ada yang seminggu gitu. Manjur gak? Manjur.
Ini kan juga ijab. Anaknya nomor 2 jadi dokter. Jadi dokter. Anaknya nomor 3 jadi dokter. Jadi dokter. Anaknya nomor 4 jadi dokter. Jadi dokter. Gue juga ijab bos. Anak gue nomor 1 jadi dokter. Jadi dokter. Mantu gue nomor 1 jadi dokter. Mantu gue jadi dokter. Anak gue nomor 2 jadi dokter. Anak gue nomor 2 jadi dokter. Anak gue dapat mantu dokter. Alhamdulillah gue dapat mantu. Alhamdulillah besok bulan apa? April. Bulan Mei. Bulan Mei. Ya gue nikahin anak gue di Bogor. Di apa namanya itu? Bogor keluar tol, Bogor belok kiri. Puri. Gitu. Jadi lo cuma harus yakin bos. Anak gue nomor 3 dokter. Lo harus yakin bos. Tapi kalau lo bilang, gimana bu? Gimana nih bu? Kata Allah gimana lo kayak gak ada Tuhan aja. Kan gue Tuhan lo. Anggap aja gue ibu punya orang tua. Kan pasti nanti tanggung jawab sama lo. Kan lo punya Allah Tuhan kita. Kan dia pasti tanggung jawab. Jangan takut. Tapi kalau lo kebeling setan, Allahnya gak mau. Karena lo kan turun tangan. Allah angkat tangan. Tapi kalau lo angkat tangan, Allah turun tangan gitu istilahnya. Sekarang Allah diem aja, Allah kenapa gak dikabulin? Lah itu lagi otaknya kebeling setan. Oh iya betul. Nanti kalau otaknya udah tenang barulah gue turun tangan. Oh iya oke setuju gue. Jangan kebeling setan bos. Indonesia bos. Negeri makmur. Enak paling enak di Indonesia bos. Kita bersalah masih bisa diampunin. Kita berbuat salah masih bisa pejabat. Umur kita 60 tahun masih bisa jadi pejabat. Umur kita 70 tahun masih bisa jadi pejabat. Bisa jadi menteri, masih jadi gubernur, masih jadilah. Iyalah orang harusnya pensiun. Bisa gak pensiun, bisa jadi menteri. Ada. Lah gak usah gue sebutin namanya, gak enak kan itu tamu gue. Gitu. Jadi lo jalanin, syukurin, nikmatin. Lo besok datang lagi kalau ada waktu. Seminggu lagi ijab lagi. Kalau ada waktu 2 hari lagi lo ijab lagi. Bohong gak minggu ini hajat lo terkabul bos. Tanpa jual aset. Yang penting lo legowo. Gitu. Bisa? Bisa. Oke, ibu apa pertanyaannya? Pinjem mic-nya. Saya ini pagi usahanya dagang. Yang dijual apa? Makanan ya semua komplit lah. 24 jam. Makanan matang mentah. Matang. Matang di mana dagangnya? Jakarta Timur. Jakarta Timur itu di rumah atau di pasar atau di kios atau di kue subuh atau di mana? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Tapi apa itu namanya? Kita bikin apa kayak rumah gitu lah Pak Haji. Deket ini apa namanya? Deket bus. Dekat Wus. Dekat bandara itu terminal kereta api Wus. Oh ya. Itu makanan ibu yang bikin atau orang pada nitip di tempat ibu? Ada yang tukang masak. Oh ya. Sekarang pertanyaannya apa? Biar omsetnya bisa naik lagi. Hah? Omsetnya biar naik. Tinggal dinaikin sedekahnya. Ibu sedekah subuh. Jalanin jangan bolong. Ibu sedekah subuh berapa? Misalkan 100.000. Naikin jadi 200. Tiap hari 200. Nanti naik. Iya naik. Terus naik. Karena kalau orang gak sedekah subuh doanya jelek. Bikin apa sih? Kalau orang gak sedekah subuh doanya malaikat apa? Mik lo mana mik lo? Iya, jadi kalau sedekah subuh itu menjadi penguat kita. Karena kalau dengan sedekah subuh, malaikat berdoa untuk kita. Apa doanya kalau malaikat kita yang datang ke kita pas sedekah? Allah ganti sedekahnya, lipat gandakan rezekinya, perbanyak rezekinya, lipat gandakan hartanya. Ini kalau kita sedekah. Tapi kalau kita nggak sedekah, Kebalikannya. itu jelek. Kebalikannya. Allah habiskan, lenyapkan, Musnahkan. Nyungsepkan.
Orang yang tidak mau sedekah. Orang yang enggan, tidak mau bersedekah. Jadi seberapapun Paksain. paksa sedekah. Karena ini doa malaikat ini. Iya. Doa orang aja manjur. Ya, manjur. Jadi ibu paksain sedekah subuh. Bisa nggak bisa paksain. Saya juga begitu. Makanya saya bikin sedekah subuh patungan setiap hari. Bapak dan ibu lihat tuh. Semuanya yang sedekah subuh nggak pernah turun nomor. Misalkan nomor 1 turun jadi nomor 5 nggak pernah. Nomor 1 aja selamanya. Karena dia sedekahnya sebulan di muka. Nomor 2 sedekahnya sebulan di muka. Nomor 3 sedekahnya sebulan di muka. Nomor 4 sedekahnya sebulan di muka. Misalkan dia mau sedekahnya berapa per hari. Dia mau sedekahnya per hari 5 juta. Udah 5 kali 3 150 udah dipanteng aja di atas. Daripada dia lupa. Ntar kena doanya jelek. Ibu mau sedekah berapa per hari? 100 ribu. Ya udah 100 ribu. Mau 30 hari ya 3 juta. Dipanteng daripada ntar lupa. Bisa gak seminggu sekali? Bisa. Bisa gak tiap hari? Bisa. Bisa gak sebulan sekali? Bisa. Nah nanti ibu lihat. Yang sedekah subuh kan lo denger loh. Tadi malam dibacain kan. Toko emas pantes. Kuto Arjo. Kebumen. Wadas Lintang. Perembun. Nah, ada lagi. Es dawet jembatan butuh. Kecamatan butuh. Alias jembut kecabut. Baca kan tadi malam ada jembut kecabut. Kuto Arjo. Perembun. Ya itu es dawet irang tuh pasien saya. Rame gak? Antri gak? Iya es dawet irang. Hah? Iya toko emas pantes Perembun. Wadas Lintang. Kuto Arjo. Nomor berapa tuh? Nomor 5 apa nomor 6 tuh namanya ada di Pantang. Ada. Iya, Kuto Arjo, Kebumen, Perembun, Wadas Lintang. Kuto Arjo. Banyak bos. Orang Banyu Urip. Orang itu Kali Gesing. Pasar Pendem. Orang Purworejo. Agen bus Perembun. Damri namanya Bu Banter almarhum. Ada kan di Perembun ada agen bus Damri namanya Bu Banter. Rumah makan asli. Kutawinangun ya. Hah? Enak gak? Yes. Sate ambal. Sate ambal yang di pinggiran tuh berjejer. Itu pasien-pasien RD air. Rame gak? Rame. Hah? Iya. Iya. Kemarin kan saya itu lihat YouTube kan. Hmm? Kalau yang kena santet itu pakai sapu lidi misalkan yang di pojokan udah saya taruhin. Ya, aren. Iya. Terus yang di bawah kasur itu maksudnya? Sapu lidinya Iya. 1, 3 atau 5 bebas ganjil. Maksud saya itu yang di kepala di bagian bongkotnya apa ujungnya yang di kepala atau bagaimana? Bongkotnya di belakang. Bongkotnya di Bengketnya itu adanya di belakang di kaki. kaki. Mm-mm. Oh benar berarti. Yang itunya di depan. Siap. Yang ujungnya di kepala. Ya. Iya. Sama pojokannya Pak. Hmm. Terus Iya. saya terima kasih juga. Yang aren ya. Iya udah. Ininya nanti pakai gunting. Adik saya. Kenapa mesti pakai gunting? Karena kalau nggak pakai gunting dia nggak bisa nyerang. Makanya orang bunting zaman dulu bajunya diikat pakai ini orang bunting biar bayi kandungannya nggak hilang. Toko yang pakai gunting begini, pakai peniti ditaruhin di sini, pelanggannya nggak akan diambil sama pembeli pedagang lain, pembelinya nggak bakal hilang. Tapi kalau nggak pakai ini pembeli kita pindah-pindah. Masukin ke lidi Pak. Ya masukin ke lidi. Bapak coba lihat orang bunting, kan ini diikat di sini. Biar apa? Biar bayinya nggak hilang. Tapi kalau nggak pakai begini, bayinya ntar hilang lewat kuburan, lewat pohon bambu, lewat tempat-tempat yang serem hilang. Bayinya toto, ya perutnya kempes. Nah kita lagi dagang enak-enak, omsetnya udah bagus,
Ya besok turun. Kok turun? Ya kan pembelinya pindah ke sono. Pembelinya pindah ke sono. Tapi kalau pakai ini nggak bakal pindah. Ini ilmu kearifan lokal bos. Orang bilang aliran sesat. Biarin. Ini udah dipraktikin sama nenek kita kok. Dia ngomong aliran sesat karena dia nggak tahu. Nanti kalau dia udah kena juga pasti datang ke RDI dong. Gitu. Dia pakai ini. Oh iya. Nih. Nah, terus itu apa namanya? Kalau pakai celana dalam sama Dibalik. BH itu kan Wajib. kata Pak Haji kalau misalkan saingan kita misalkan sama, itu harus dibalik 3 kali. Itu dalam artian kita keluar rumah dulu baru masuk kamar lagi. Enggak. Di kamarnya buka, paek. Buka, pakai. Buka, pakai. Tapi mendingan Bu kalau ibu dagang yang super manjur nggak pakai celana dalam sama nggak pakai BH. Kan saya lagi ngumpulin Pak, katanya buat itu. Boleh. Buat ditaruh di Pojok, kan. boleh, boleh. Nah itu belum semuanya, jadi masih dipakai ini. Boleh, boleh. Boleh tadi praktekin. Iya, Ada lagi? praktek terus Bapak. Terus Bapak bilang kemarin itu kalau manggil pelanggan kita yang sudah lama, misalkan udah pada hilang-hilang gitu kan, Pakai kendi. kendi. Nih, kendi. Khusus satu nama atau Banyak. boleh? Banyak, Nah, gitu. banyak. Jadi ini kendi, Iya, kasih beras, iya, panggil pembelinya, iya. taruh, tutup beras. Ibu ambil ngomong. Pelanggan gue yang lama-lama tahun 2024, tahun 2023, 2000, datang lagi dong, borong-borong lagi dong. Ya, ini lagi ada menu-menu bagus nih, rame ya, oke. Nanti ngomong lagi, tutup. Nanti ngomong lagi. Satu ini pelanggan, nanti satu lagi buat manggil suami yang kabur nggak pulang. Nah, pakai gentong yang lain. Hah? Iya, tukar tambah. Laki-laki, buru-buru pada datang ke tempat gua antri ya. Mumpung alat kelamin gua pulen. Awas lo kalau udah perak lo. Jangan datang ke gue lagi ya. Ini mumpung pulen. Nanti laki-laki kan pada antri. Ya, nanti dipakai ekstrai. Ya. Yang ngaceng yang bisa masuk, yang ngaceng. Nih. Kalau misalkan saya pengen suatu, misalkan anak saya, untuk budget anak saya harus seperti apa ya Pak Haji? Gitu. Misalkan kan anak saya kerja nih, kan tadinya mau diambil sama, ya kan spraynya bos, mau dipindah tempat yang bagus. Nah itu selalu gagal terus, mungkin kan karena dari Oh, kalau mau berangkat kerja dilangkahin depan pintu. selalu Iya, kamu berangkat dilangkahin. Pindah bagian yang lebih enak, lebih empuk, yang duitnya banyak. gitu ya. Dilangkahin baru 9 kali. Tapi ibu waktu ngelangkahin nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH, mesti pakai daster. Dasternya diangkat sedikit, nanti dilangkahin sambil ngomong. Pindah ke tempat yang bagus, gajinya lebih enak, dapat fasilitas mobil. Begitu. Diberangkatin umroh gratis, diberangkatin haji gratis. Tiap hari bawa uang lebih. Udah berangkat 9 kali tiap hari. Gitu. Sedekah subuhnya jangan bolong. Pokoknya sedekah subuh kalau di RDI kita wajibin. Sedekah Jumat Barokah di RDI kita wajibin. Tapi lihat hasilnya Bu. Ibu kalau mau lihat. Tadi malam ya. Bapak dengerin kan nama-nama disebutin kan. Iya, ada jenderal. Ada komjen. Ada itu. Banyak lah kan ibu bapak lihat. Ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kita jangan bilang Pak Haji, gimana cara ningkatin penjualan gimana? Lah itu toko emas Kebumen, toko emas Perembun, toko emas apa tuh Kutu Arjo. Ah? Oh rajanya. Oh, itu dari dulu. Ya, Wadas Lintang. Oh baru. Terus Gunung Tugel ke sono apa namanya? Bruno. Ada Bruno. Bruno ada. Itu. Belum asetnya dia banyak. Karyawannya kan banyak. 100-an lebih kalau. Tenang bos, ini tuh tahu toko emas pantas. Es dawet, jembut, kecabut. Ya kan? Ibu udah pernah minum belum? Enak kan? Nah, agak hitam-hitam. Jembatan Butuh, ya. Enak tuh pasien kita. Dia kalau ngirim ke sini 600 porsi. Pakai bus Murni Jaya. Ya, bawa ke sini.
turun di Bubulak, kita jemput es dawetnya nanti diminum sama anak yatim. Hari Sabtu sama hari Minggu. Acara naik odong-odong sambil minum es dawet ireng. Rame, tenang aja. Ya. Iya Pak. Oke, Bapak apa lagi pertanyaan Ibu? Gong, mana? Itu, yang tadi. Citra, Yasa. Satu lagi. Ya. Ayo. Saya punya kos-kosan Pak Haji. Ya. Udah lama Hmm. kosong kayak kan gitu Pak Haji. Hmm. Jadi isi 5, 7. Berapa pintu? Yang satu 13 pintu. 13 pintu. Berapa sebulan? 7,5. 7,5. Di daerah mana? Yang satu Bekasi, satu Jakarta Pak Haji. Oh ya. Kosong. Katanya maaf Pak Haji ya, katanya ada yang jagain gitu Pak Haji. Gitu. Ada yang begini gitu. Ya ditutup. Tutup gitu Pak Haji. Satu 13 pintu. 13 pintu dia isi baru ada 6. Satu lagi? 9 isi 6. Yang 9 di mana? Jakarta Pak Haji. Berapa sebulan? Sama 7,5. Oh sama Tisa. Cuma kosong. Oh kosong. Kalau di yang Bekasi ada lemari, ada kipas dan ada kasur. Gampang Pak. Kalau kita punya kos-kosan, pengen yang kosnya nggak diambil sama kos lain. Iya Pak Haji. Bapak bikin semua kamar, Bapak kasih sapu lidi aren yang tadi. Nah nih semua kamar dikasih satu. Kamarnya semua dikasih sapu lidi aren. Digantung gimana Pak Haji? Taruh di pojok satu. Pojok. Ya. Atau taruh di atas tempat tidur, kalau ada tempat tidurnya. Satu. Buat Sebelum di ali-ali, buat ilah-ilah. Apa sih kalau orang Jawa bilang? Buat. Hah? tapi setelah diisi mungkin diambil gitu Pak Haji. Nggak usah, biar aja di situ. Nanti pelanggannya diambil. Oh gitu beda di situ. Kalau seandainya dipakai sama penghuni itu Nggak apa-apa buat nebasin kasur, buat buang. Buat nebasin kalau ada laler masuk. Gunting Pak Haji gitu ya. Iya, Peniti. iya. Atau kalau ibu mau, penitinya takutnya orangnya curiga, penitinya sama gunting taruh aja di bawah tempat tidur atau di laci mana, taruh aja sih, itu kan dia nggak curiga. Bisa, pokoknya taruh di situ. Jadi kalau pada saat ada orang punya kos-kosan juga pengen ngambil pelanggan kita dengan ilmu santetnya, ilmu guna-gunanya, ilmu teluhnya, dengan ilmu bacaannya apa, nanti langsung mati. Bapak tinggal melayat ke rumahnya dia. Kok gitu Pak Haji, kejam bener. Bantu program pemerintah bos, pengurangan penduduk. Udah banyak penduduk bos. Pemerintah dukung saya nih bos, alhamdulillah. Nah, pakai itu. Iya Pak Haji. Tuh, jadi semuanya kasih sapu lidi aren semua. Pakai itu semua. Mau ada yang ngisi, Mbak nih Mbak saya titipin sapu lidi ya buat nebahin kasurnya kalau nanti debu, alasannya ya Bu makasih ya Bu, nih kasih. Nih Mbak saya kasih sapu ijuk ya Mbak, nanti kalau buat nyapu, mana sapu ijuk? Panggil. ini lidi kelapa. Aren, nggak boleh, kelapa nggak boleh. Aren. Harganya murah kok Bu, cuma 10.000. Nih sapu lidi ijuk, sapu ijuk kayu. Ini nanti bilang Mbak, tak kasih sapu Mbak buat nyapu-nyapu. Artinya apa? Kalau ini ada di kamar, ada orang niat jahat kepada kita. Jadi orang datang ke dalam kamar, dia bilang, bos lo mendingan pindah kos tempat gua aja. Kan berarti mempengaruhi penghasilan kita dong. Iya. Dia akan pindah kos dong. Itu orangnya langsung mati. Nih pakai ini. Jadi secara otomatis itu Otomatis. kembali lagi ya, Pak. Iya. Kalau gitu Pak Haji buat di rumah pun bisa ini ya. Apa? Sapu. Apa? Buat di rumah. Di rumah. Bisa. Nih, tapi yang maunya saya yang bukan plastik ya. Saya nggak setuju kalau yang plastik. Saya Oh setuju. iya. Langsung. Jangan plastik. Jadi maunya saya ijuk terus ketemu kayu. Oh, batangnya kayu. Ya nggak ketemu plastik. Plastik nggak ada. Kok gitu Pak Haji? Karena pabrik plastik nggak endorse saya. Saya di endorse-nya sama yang Tapi ini. saya kemarin di rumah udah terlanjur pakai yang itu, tapi nanti saya ganti. Beli aja ada kok kayak gini. Ya, nanti Ini produk dari Ciamis.
dari Banjar, dari Pamarican, daerah-daerah Jawa Barat nih gudangnya ini. Murah kok, cuma 50.000. Iya Pak Haji. Bersyarat aja, daripada kalau kita udah kesantet berobatnya lebih mahal. Kenapa nggak pakai ini? Mbak nih mbak buat nyapu ya mbak, tak beliin ya mbak. Oh saya udah ada bu. Udah yang punya mbak buat saya aja. Ini lebih baru enak gitu. Ambil punya dia. Udah kumpulin ikat pakai punya kita semuanya. Mahal Pak Haji. Apa artinya mahal daripada itu kos-kosan kosong berbulan-bulan nggak jadi duit? Kenapa nggak kita nih beli cuma murah 50.000. Ini murah cuma 10.000. Pak Haji saya beli nggak ada. Ya udah lo beli di kantinnya RDAY. Ada ya? Ada. Siap. Dia suruh jualan aja. Lo jualan aja. Sawulidi. Gitu. Manjur gak? Manjur. Nah nanti kalau bapak dan ibu nggak mau kemasukan maling. Ininya mesti posisi begini. Taruh di belakang pintu. Contohnya ini berlaku buat orang yang punya kelapa sawit yang luas. Berhektar-hektar. Orang yang punya pohon karet biar nggak pada hilang di maling. Ini diikat di pojok-pojok perbatasan tanah kita pohon karetnya. Jadi maling masuk ke kebun karet selama kita nggak datang orangnya nggak bakal bisa keluar dari situ sampai mati kering. Betul, sampai mati kering. Kok sampai mati kering? Ya kan nggak ketemu kita sebagai pemilik. Nggak apa-apa, mungkin sampai tengkorak doang kali. Alhamdulillah. Tajam bener lo Ji. Nah dia maling lebih tajam lagi. Kecuali kalau malingnya berguru ke sini ntar gue kasih caranya masuk nembus ilmunya RDAY. Ada gak? Ada. Emang maling suka datang? Banyak lah. Koruptor kan banyak yang pada pengen aman. Diajarin ya diajarin lah. Kasian gak ya? Nah pakai ini. Taruh di belakang pintu. Nanti maling masuk gak bakal keluar dari rumah kita. Kalau ibu mau lebaran. Daripada ibu khawatir takut ada maling. Ini taruh di belakang pintu. Tapi ntar malingnya masuk ke dalam teres. Nah dipasang juga di depan. Di pintu gerbangnya. Biar dia gak masuk ke teres. Ini bisa buat menghalau apa Pak Haji? Debt collector. Jadi debt collector gak akan masuk. Karena kan dia mau nagih kita. Dia kan lihat nama kita, alamat kita kan dia mau masuk. Pengen nagih kita. Pengen mempermalukan kita. Nah dengan ada ini dia gak bakal masuk. Dia muter-muter aja. Gak ketemu alamat kita. Tapi kalau debt collectornya berguru ke RDAY saya kasih ilmunya. Gimana caranya nembus. Soalnya banyak debt collector pada berobat ke sini. Saya kasih lah, maksudnya gak dikasih ya kan. Maaf Ya. masih boleh. Boleh. Saya ini kan Pak Haji mungkin banyak buku nikah yang udah saya tanda tangani Pak Haji ya. Buku? Buku nikah. Buku nikah? Iya. Oh iya nih. Itu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya banyak orang yang berebut ahli waris Pak Haji. Iya. Itu kan larinya ke buku nikah. Nah, Setelah dilihat sampai tanda tangan sel yang dicari. iya. Kadang-kadang saya dipanggil ke ranah hukum, dipanggil ke Saksi. awalnya minta saksi, nah, kemudian macam-macam namanya itu Pak Haji ya. Saya pengen nyaman Pak Haji gitu ya, yang udah ya udah gitu Pak Haji. Cara dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, kaos kaki dibalik. Saya udah nggak pakai Kedua, kaos kaki. hah? Udah nggak pakai kaos kaki udah sekarang. Ya, kaos Pensiun, kan? cara dalam Nah, pakai celana dalam, Pak. Dibalik. Balik. atau dicopot nggak pakai? Oh gitu. Ya, Kaos kutang balik. balik. Nah, kedua, bapak paksain tiap hari harus nenen sama istri. Suami yang tiap hari nenen sama istri, dunianya tidak dibikin ribet. Kalau udah anta gimana Pak Haji? Hah? Udah anta. Anta, apa ya kalau anta ya? Sambil ngedot pakai Fanta. Jadi rasanya stroberi. Jadi ini kan pentil nenen. Nah disambung sama sedotan. Nah suster gue ketawa. Suster emang lo udah pernah nenen lo? Lo kan masih bujangan. Jadi nenen. Laki-laki yang nenen tiap hari sama pasangannya. Laki-laki yang nenen sama pasangannya. Pasangannya siapa aja bebas. Bapak tinggal cari aja. Itu buat tolak bala. Kedua, paksain bisa nggak bisa kalau bapak bangun tidur
sebelum istri bangun atau sebelum bapak bangun, bapak harus ngeremes alat kelaminnya istri pakai tangan kiri boleh. Karena bapak ceboknya tangan kiri, bapak remes, langsung bapak raupin ke muka bapak. Buat tolak bala. Jadi yang mau menjerumuskan bapak, mau buka aib bapak, mau jelekin bapak, mau ini, nggak berlaku. Gitu. Ibu juga begitu. Gitu. Jangan kaget ya Mas ya. Enggak lah. Kan udah tahu ya. Kalau ibu nggak percaya, lo sambil ngeremas sambil video call sama ini. 9 kali. 9 kali. Jangan sampai copot. Ngeremasnya jangan sampai copot. Iya. Ngeremasnya jangan sampai copot. Copot saya jual Pak. Iya. Laki-laki yang mau keluar rumah. Laki-laki yang mau keluar rumah. Dia remes alat kelamin pasangannya. Atau dia nenen pasangannya. Pada saat nanti dia kembali lagi ke rumah itu. Mau hari itu, mau besok, mau lusa, mau seminggu yang akan datang. Pasti dia bawa duit. Nggak pernah nggak bawa duit. Laki-laki yang baru datang dari luar. Tidak bawa. Pada saat di rumah dia langsung remes alat kelamin pasangannya. Dan nenen. Di rumah itu dia akan ada duit masuk. Otomatis. Berarti alat kelamin wanita sakral dong Pak Haji. Setuju jempol 2. Kenapa? Karena alat kelamin perempuan kita dibikin dari alat kelamin itu. Dan kita lahir dari alat kelamin itu. Dan dari alat kelamin itu bisa bawa rezeki luar biasa. Kalau orang bilang jorok biarin. Kalau orang bilang tabu biarin. Yang penting alat kelamin kita sering kita tengokin. Karena itu sakralnya luar biasa. Coba Bapak lihat di suku-suku pedalaman yang nggak pakai BH, nggak pakai ya atau suku apa aja, Baduy atau apa suku apa yang atau suku apalah di yang nggak pakai celana dalam, yang nggak pakai BH. Lihat rezekinya luar biasa. Ya sehat-sehat, nggak ada penyakit. Kenapa? Karena udah disakitin sama kita. Ini yang suka nonton YouTube bapak apa ibu atau ibu? Saya sendiri Bapak. Oh ya, suka ketawa gak kalau nonton YouTube saya? Anak saya kan tidurnya bareng sama anak saya. Anak Iya. saya kan masih gadis. Ya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Pinjam mic-nya. Ibu apa sih Bu? Terus? Saya kalau di luar malu, tapi kalau di kamar jadi anak saya denger gitu kan. Ibu apa sih Bu? Kata anak. Terus ibu jawabnya apa? Saya senyum doang, saya bingung. Saya senyum doang. Itu Bapak mah biasa bukan-bukan. Bercanda begitu. Oh iya. Nah, tapi kan nggak begitu juga. Oh iya. Kata anaknya. Geleng-geleng. Bu, walaupun saya ngomong jorok Bu, tamu kita artis-artis Bu. Vena Melinda, Titi Kamal, alhamdulillah artis-artis. Benu, make up artis, Beno. Tuh, tenang aja bos, artis-artis banyak. Jadi kadang kan Pak Haji ngomongin jorok, ya jorok juga artis. Yang datang jenderal bos, Kapolda, Pangdam, Kapolres, Kapolda. Tenang aja. Namanya kan biar nggak ngantuk ya kan. Tapi kan dibahas kan semuanya kan Islami. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ya kan? Tapi waktu awal-awal saya juga ini apa sih gitu. Ibu. Iya. Terus akhirnya kok bisa langgeng meraktekin apa nonton Itu di HP saya gitu. Saya baca lah gitu. Saya dengerin gitu kan. Udah lama terus ini apa sih kok ngomongnya kayak gini gitu kan. Itu saya 2 kali, 3 kali. Tapi pas saat saya pas lagi jatuh-jatuhnya itu saya dengar Pak Haji pas bilang seperti ini, orang yang usahanya bangkrut ataupun terpuruk pasti sholatnya bolong-bolong. Oh iya. Ngena ke ibu. Iya. Oh. Merasa tertampar. Iya. Itu di situ terus saya dengerin terus. Mulai saya praktek tuh gara-gara yang adik saya gila itu kan, gara-gara dikerjain orang. Nah, jadi kalau umat itu pas serangan itu datang adik saya
nggak sadar, anaknya nangis pun dia nggak inget anaknya, nggak inget apa-apa. Semua orang disalamin semua, dia nggak sadar dia siapa gitu. Jadi anaknya pengen digendong mamanya, karena kan masih 3 tahun kan. Hati saya sedih banget, nangis saya. Jam 2 malam anaknya pengen dikloning anaknya ke ibunya nggak sadar gitu. Pas gitu saya baca saya dengerin bapak lagi apa itu lagi kayak gini gitu, lagi testimoni atau apapun itu obat, terus saya remesin alat kelamin saya usap-usap, nurut ya sama bude, nurut sama bude, yang biasanya nggak pernah mau digendong sama selain ibunya itu mau Pak Haji. Wow, alhamdulillah. Itu di situ saya Bu, saya pengen lihat alat kelamin ibu. Kayak gimana bentuknya? Kok manjur? Kotak atau oval atau bulat atau lonjong? Ah? Bahkan saya itu tidur yang biasanya nggak mau sama orang itu, kalau mau tidur doain adik dulu bude, melukin, biasanya nggak mau, boro-boro nggak mau gitu. Selain ibunya itu sama bapaknya dia nggak mau. Jadi yang sakit stres siapa? Adik kan, adik ipar. Laki perempuan? Perempuan, tapi udah semenjak bapak bilang waktu itu sempet kan sebelum bapak sakit pernah kan saya di atas itu saya tanya cara ngobatin adik saya yang begitu, kata bapak suruh kasih cebokan. Iya. Saya taruh di gentong. Dia ikut minum itu. Iya. Selama ini saya kesini 3 bulan rutin, dia nggak pernah kumat. Wow, mau lihat. Saya terima kasih pokoknya. Wow. Jadi kalau obat gila atau stres atau istilahnya epilepsi atau penyakit apa aja, obatnya itu air cebokan alat kelamin. Nah, dicebokin, nanti air cebokannya diminum. Itu bos. Dimasak nggak itu Pak? Hah? Dimasak boleh, nggak dimasak boleh. Begitu. Tapi saya sendiri waktu itu kan kalau lagi hatinya gelisah, sekarang saya minum tiap hari Bapak. Iya. Nggak dimasak kan? Iya, betul. Nggak dimasak boleh. Ternyata sehat loh Pak. Sehat. Bener. Betul. Setuju saya. Hilang itu pikiran. Iya. Stres kita hilang Bapak. Iya. Saya kerjaannya sekarang udah nggak nungguin warung lagi saya. Udah kerjaannya di atas sejadah aja. Setuju. Kayak Maryam. Satu kata ya, Maryam aja, nggak ada kata depan ya, Maryam. Maryam itu duduk di sajadah aja, semuanya dipenuhin sama Allah. Kerjaannya, jadi aku bilang kalau anak saya kesini sekarang keluarga saya mendukung ya Pak Haji. Maksudnya mereka senang ibunya. Sekarang kerjaannya cuma berdoa. Bahasanya sholatnya aja udah bikin klenger gitu. Iya. Tapi kan hasilnya kan liar udah. Ibu kan udah lihat keponakan ibu nggak rewel. Ibu udah lihat adiknya ibu kan alhamdulillah kan nggak ngamuk. Nggak harus dibawa ke rumah sakit. Ngapain? Udah aja obatnya itu. Itu Pak Haji alat kelamin habis Alat kelamin bapak direndam. Bersihin dulu. Bapak mandi dulu bersih. Boleh. Tapi yang paling bagus bangun tidur. Jadi sebelum nah, nanti bapak rendam tuh alat kelamin bapak, batang sama bijinya dirantang. Gitu. Atau alat kelamin bapak dimasukin ke galon, tapi kan yang muat batangnya, galonnya nggak muat, bijinya nggak muat. Nah, pakai rantang. Nah, itu luar biasa. Ada tamu saya ternak ayam, Pak. Dari ratusan, sekarang ribuan. Sekarang nambah puluhan ribu, sekarang udah ratusan ribu. Apa yang dilakukan sama dia? Setiap hari air kencingnya buat minum ayamnya. Karyawannya kencing wajib dikumpulin nanti buat minum ayamnya. Dan ayamnya tidak pakai obat dan tidak penyakitan. Dagingnya gemuk, katanya pembeli hampir dari peternakan dia dagingnya gurih. Segurih alat kelaminnya itu. Itu berarti berlaku juga mungkin untuk usaha saya kan. Ya. Warung makannya kan ada 2. Ya. Satu dianggap untuk saat ini karena dikerjain orang, yang satu kan tutup Bapak. Itu mungkin berlaku juga untuk Berlaku buat ngepel lantai.
Nanti yang ngerjain mati, pasti tuh, nggak mungkin nggak. Manjur, apalagi ibu tuh panggil orang suruh ngepel yang pada kosong-kosong. Sementara ya air kencing bapak atau air cebokan alat kelamin bapak awal. Nanti kalau udah penuh udah terus. Makanya sapu lidinya mesti di dalam kos-kosan. Sapu lidi ijuknya dikatakan di kos-kosan. Di awal, investasi awal. Nanti mintain tuh sapu-sapu yang dari kau punya karyawan. Sini saya ganti yang baru nih. Ini bagus gitu. Dikerjain saya pagi. Alat kelamin bapak. Bijinya Oh, pinggir belakangan. oh gampang bu. Di selakangan. Biji Pak, biji yang satu. Cukup begini. Oh gampang bu. Dijilat sama ibu. Dijilat. Bijinya ibu dijilat. Dijilat 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Selama 9 hari nanti sembuh. Enggak, nanti enggak. Dijilat. Itu isinya kayak angin atau apa gitu? Hah? Isinya kayak ada angin atau apa gitu ya? Iya, emang begitu. Nanti dijilat sembuh. Dijilat, bos. Itu sama. Istri saya hobinya jilatin itu, bos. Normal. Tapi duitnya nggak ada serinya. Istri saya kalau minta duit, selalu ada saya duit. Itu kejadiannya Bu Haji setelah istri saya itu yang tukang selingkuh saya ceraiin gitu. Nggak apa-apa, dijilat sama ibu aja. Ibu kalau minta duit saya selalu ada apa nggak ada? Tuh. Selalu ada, mau berapa aja. Iya. Suster minta dong ke saya. Walaupun istri saya nggak ngomong, 2 juta dong. Ada aja saya. Iya betul? Tuh. Jilat Pak, dijilat. Ibu yang jilat, mau kan? Ah ya, jilat. Apa? Sebenarnya udah sering, cuma belum tahu caranya. Oh jilat. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomahnya anak yatim RD Ayah Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nama bapak bin normal. Udah jilat. Dan di situ dia jarang bangun tuh lagi. Jarang bangun. Oh, nanti ngaceng. Tuh Pak bacaannya tuh. Tuh bacaannya. Normal. Oke? Sekali lagi Pak, sekali lagi. Yuk sebelum saya tutup mau maghriban. Saya tuh ngamalin yang alhamdulillah 999 kali itu, setelah itu doanya Hajatnya ibu apa? tahu Ya boleh. orang linglung. Boleh. Alhamdulillah terus baca hajat. Bisa? Itu waktunya kan dari jam 5 pagi sampai Mau tidur? 12 malam. Ya. Saya cicil kadang 2 kali udah saya ngerjain. Boleh. Ntar 2 kali kerjain apa lagi. Boleh. Bisa ya? Bisa. Saya tuh agak ragunya di situ Pak. Boleh. Bisa enggak ya? Boleh. Kalau langsung sekian kali kan kayaknya agak ribet gitu. Iya bisa. Sambil apapun nggak apa-apa. Sambil apapun. Sambil ibu jilatin aja ngomongin alhamdulillah juga boleh. Sambil jilatin. Ngitungnya itu. Tidak duduk. Bapak duduk di meja makan. Ibu duduk di karpet. Boleh sambil jilatin gitu. Boleh. Jadi bapak duduk di meja makan nih gini. Ibu duduk di karpet. Biar gak pegel. Boleh. Bapak berdiri di tempat tidur. Ibu duduk di bawah tempat tidur. Boleh. Pokoknya apa aja boleh. Yang penting memuliakan suami. Bisa? Ibu ada lagi sebelum saya tutup? Ya Pak, makasih banyak. Oke. Saya mau Bapak dan Ibu paksain bangun jam 00. Wajib, senyum wajib, mandi wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib, sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, sholat ba'diyah qobliyah wajib, sholat tobat wajib, sholat itu sifat 18 wajib. Nah terakhir, gimana caranya ibu dan bapak dari 10 yang mana yang bisa dibikin ekstrim? Baca Quran Pak Haji aku mau tingkatin. Boleh, saya setuju. Gitu. Nah kalau ilmu kearifan lokal kayak tadi, sapu lidi aren, sapu ijo, gunting, penite itu
ilmu kearifan lokal itu pendamping. Yang utama tadi yang 10, terutama sedekah subuh jangan bolong. Bapak Ibu lihat sendiri, nama-nama yang saya sebutin di sedekah subuh, Ibu udah kenal kan? Orang-orang besar semua dan omsetnya nggak ada serinya kan? Toko pantas luar biasa kan ramenya ya. Dari masih kecil kan? Iya, itu punyanya Pak Dibyo dari masih kecil. Hah? Cina? Iya. Iya, Cina. Iya. Nanti praktekin ya. Terus es dawet ireng jembut. Ibu udah tahu kan? Rame. Nah, masa ibu nggak percaya? Paksain orang-orang besar aja percaya, ya kan? Untuk sementara saya untuk yang sedekah Jumat untuk di sini saya belum bisa. Tapi kalau di rumah selalu sih. Tapi kalau untuk di sini saya belum. Bedanya Bu, kalau kita sedekah di rumah, kita nggak diaminin banyak anak yatim. Contoh, ibu cuma ngasih nasi bungkus, paling yang berterima kasih cuma 1 orang doang yang dapat nasi, ya kan? Tapi kalau ibu sedekah Jumat Barokah, itu yang doain banyak banget. Semua anak yatim, amin. Apalagi pas motong sapinya tuh. Itu pun kalau misalkan saya nggak hadir nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah hadir. Ibu tinggal transfer, bukti transfernya dikirim ke adminnya. Yang biasa untuk sedekah subuh itu. Iya, kan ada namanya di bawah tuh, adminnya. Ibu tinggal kirim buktinya. Saya maunya gitu Pak, sedekah Jumat Barokah wajib 1 juta potong sapi. Sedekah Jumat Barokah paksain wajib potong sapi 1 juta. Bohong Pak, kekayaan Bapak nggak berlimpah-limpah. Sedekah subuh wajib minimal 100.000. Hah? Saya nggak mau, harus paksain 1 juta. Nggak apa-apa, anggap aja kita berkorban 1 kamar khusus buat sedekah. Atau 2 kamar kita tumbalin buat sedekah. Tapi kan hasilnya luar biasa. Rumah tangganya langgeng, nggak digodain sama istri yang lama. Legowo. Iya, daripada bapak dan ibu digodain, digrecokin, lebih baik kita sedekah. Oke? Iya betul. Karena dia cemburu, karena dia egois, karena dia mau pelan-pelan gimana caranya rezeki bapak pindah ke dia. Tapi tenang kan, ilmunya tadi saya ajarin, jilat. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Jilat aja. Jorok, enggak lah. Orang punya kita sendiri kok. Jilat. Bisa? Oke. Sampai ketemu lagi. Kalau bapak dan ibu mau datang lagi, mau nanya lagi bisa. Nanti abis maghrib kita live lagi. Maghriban dulu, saya makan dulu. Nanti abis maghrib kita live lagi. Ibu datang lagi ke sini boleh, bapak datang ke sini boleh. Nanya lagi boleh. Oke, kita maghriban dulu. Oke, sip, terkabul? Sip, terima kasih. Ya.